Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenaran-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, yang di belakang masih ada tempat duduk, banyak yang kosong di depan. Saudara, kita bersyukur pagi ini saudara, kita bisa menyanyikan nyanyian dari produk kita sendiri saudara, walaupun masih belum lebih baik lagi, tetapi kita percaya kita terus mencoba untuk yang lebih baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara, puji nama Tuhan. Kita juga bersyukur, saya tidak tahu apakah mereka hadir. Tadi malam, hadir saudara. Nirvana dan Hanaya sudah diikat dengan tali pertunangan mereka. Ya, jadi saudara, kita doakan mereka bulan depan akan masuk dalam pernikahan yang sudah disediakan saudara, karena salah satu orang tua mereka yaitu orang tua bapak daripada Hanaya akan ke overseas cukup lama, sehingga dia mau pernikahan anaknya dipercepat sebelum mereka ke overseas. Jadi itu sebabnya saudara, pertunangan mereka hanya 1 bulan saja. Puji Tuhan, pagi ini saudara kita bersama-sama melihat dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima, Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan saya percaya ayat yang saudara sangat hafal, sangat tahu, tetapi mari kita melihat kembali lagi kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita, karena Alkitab kita selalu baru setiap hari, berkatnya berkelimpahan. Judul khotbah saya, Tuhan memberkati dengan limpah. Siapa yang tidak mau kelimpahan? Saya percaya semua kita ingin mengalami kelimpahan dari Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, saya percaya semua kita ingin mendapat hasil. Seorang petani ingin mendapat hasil dari pertaniannya, tanamannya mengeluarkan hasil. Seorang nelayan ingin mendapat hasil tangkapan. Seorang pekerja ingin mendapat hasil dari gaji pekerjaannya.
Dan kita percaya tidak ada satu di antara kita yang tidak mau mendapat hasil. Saudara datang ibadah pada pagi ini, tentu ingin mendapat hasil. Apa sih manfaatnya datang ke gereja? Kira-kira apa yang saya peroleh? Saudara, itu sebabnya perhatikan pada pagi hari ini. Tuhan ingin memberkati kita berlimpah-limpah. Amin saudara. Ya, bilang sama orang sebelahmu, jangan takut saudara, jangan rasa kayaknya kayak sesuatu yang mustahil. Bilang sama dia, Tuhan ingin memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin saudara. Ya, itu sebabnya kita harus punya pikiran yang luas saudara. Pikiran yang yakin bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mau memberkati. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kayaknya Tuhan kita itu seperti Tuhan yang lain saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang senang memberi. Dia Bapa yang baik. Jangankan berkat saudara. Hidupnya, nyawanya sendiri dia serahkan demi cintanya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, yang sering menghambat kita mendapat berkat Tuhan karena pikiran kita saudara. Karena Tuhan tidak dapat mengerjakan dengan terpaksa. Kalau saudara tidak membuka hati dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu tidak bisa dialirkan. Bukan karena dia tidak berkuasa, tetapi dia rindu. Saudara punya kehausan, saudara punya respon, saudara punya reaksi. Saudara, kalau kita melihat seorang yang mau diberi sesuatu, anak-anak kita kayaknya begitu dia senang. Ya, walaupun anak saya sudah besar, saudara yang perempuan, waktu dapat ya bukan labubu ya, tapi itu apa patung babi itu ya. Saya dalam hati, ya ampun ini anak sudah sebesar ini kayaknya. Dia senang betul saudara. Ya karena katanya apa namanya saudara, hadiah yang dibeli itu kita nggak bisa tahu dalamnya apa gitu loh. Ya, jadi abangnya belanja dia, traktir dia, bayar untuk dia. Ya lumayan mahal. Saya pikir kalau untuk makan kayaknya lebih cocok begitu. Tapi karena mau patung itu, begitu dia buka dapat, kayaknya excited betul. Wah ini jarang dapat, ini begini jarang dapat. Ya, excited sekali. Kira-kira saudara di hari Minggu, apakah saudara punya kerinduan Tuhan? Berkati saya Tuhan. Saya pengen ibadah ini pulang ini tidak sama seperti waktu datang. Amin saudara. Saya rindu saudara. Mau datang ke gereja itu kayaknya malam tadi susah mau tidur. Kenapa? Memikirkan besok itu ibadah, nanti pulang itu pasti sesuatu yang kita dapat. Harusnya seperti itu saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita itu senang melihat hati kita saudara. Yang begitu menyala-nyala, yang begitu excited. Ya, jangan sampai waktu kita melihat mau ibadah, saudara kata, ya ibadah lagi. Ya. Artinya saudara seperti saudara, ya mau lewat hari Minggu lagi. Harusnya saudara berpikir, ya hari Minggu itu menjadi hari yang dinanti-nantikan. Bilang sama orang sebelahmu, hari yang dinanti-nantikan. Haleluya. Harusnya punya pikiran yang seperti itu saudara. Jangan ibadah itu hanya sebuah rutinitas yang nothing happen. Ya, kayaknya aduh kalau saya tak ibadah tadi kayaknya saya dapat peluang ini dan sebagainya. Tidak saudara, engkau punya pikiran, engkau punya perasaan, engkau punya hati harus berkata ini pasti dapat sesuatu, ini pasti beroleh sesuatu. Itu yang harus ada saudara. Kalau tidak maka ibadah kita saudara ya hanya begitu saja. Karena tahun demi tahun nothing happen. Kenapa? Karena engkau tidak merubah sikapmu saudara. Dan saudara mari kita melihat dikatakan ayat yang pertama. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ayat 2 katakan ia melihat dua perahu. Ini yang saya suka, Alkitab ini tidak hanya sekadar mencatat kata-kata yang hanya memenuhi supaya Alkitab itu tebal. Tidak, ada maksud saudara. Dikatakan ia melihat, Yesus melihat berapa banyak saudara? Dua perahu. Apakah di pantai itu hanya dua perahu? Pasti ada yang lain, tapi dia cuma melihat ada dua perahu.
Yang menarik hatinya ada dua perahu. Itu sebabnya saya katakan waktu saya membaca ayat ini, saya sangat ditegur saudara. Tahu nggak saudara? Tuhan melihat selain daripada engkau, dia lihat yang lain juga. Tetapi yang menariknya, dia tertarik dengan engkau. Kok nggak ada yang amin? Ya. Selain daripada engkau, dia melihat yang lain juga. Tetapi hatinya tertarik. Dan dia melihat engkau dan dia pilih. Itu sebabnya Alkitab berkata dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Untuk dipilih supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, saudara. Jadi Tuhan punya kerinduan, saudara. Bayangkan kami ada 7 orang adik-beradik. Ya, kalau menurut saya produk gagal dari keluarga. Kenapa? Banyak sakit, saudara. Saya sudah pernah berapa kali bersaksi kepada saudara. Saya itu kalau hidup itu syukur-syukur. Kenapa? Dari keluarga 7 orang adik-beradik. Saya produk paling gagal dari kilang keluarga saya. Susah hidup saudara. Jadi kalau saya masih hidup besok itu orang tua saya, aduh masih hidup ini anak. Ya. Karena susah saudara. Semputlah ada saudara. Ya. Tidak ada selera makan. Ya, saya nggak tahu kenapa nggak ada selera makan. Makanya saya terkesima dari kecil melihat orang-orang yang gemuk itu buat saya itu orang hebat. Kenapa selera makan mereka 1 piring habis. Saya nggak habis. Nggak tahu, nggak ada selera makan. Jadi kurus. Kalau sudah lihat di Sudan orang Afrika kurus, perutnya besar. Seperti itulah Pastor Winifred dulu waktu kecil. Susah hidup saudara. Ya. Jadi kalau saya berdiri hari ini ganteng, handsome. Ya, punya 2 anak, ya, punya istri, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara lihat saya waktu kecil, saudara pasti akan saudara pasti ini anak kayaknya nggak ada harapan deh, susah hidup. Ya. Nah saudara buat saya, dari 7 orang adik-beradik, Tuhan pilih. Ya walaupun dari keluarga yang lain tuh Kristen semua, mereka saudara Kristen. Tetapi maksud saya pilihan Tuhan buat saya itu lebih daripada yang lain. Ya. Itu sebabnya saudara ingat baik-baik. Kalau Tuhan memilih engkau pasti dia temukan di dalam engkau sesuatu yang selama ini yang mungkin engkau belum lihat. Amin saudara. Ya. Kadang-kadang kita terlalu saudara sayang diri. Ya beginilah ya memang begini nasib itu. Ya, saya itu kurang bernasib baik, ini begini. Ya. Padahal saudara, kalau Tuhan pilih, saya percaya dengan yakin. Sekarang lagi musim durian, kalau saudara pandai pilih durian, saudara nggak mungkin sembarang pilih saudara. Beberapa kali sama jemaat Tuhan, saya bilang saya cuma tahu durian salah satu tip untuk durian itu bagus atau tidak. Kalau saya goncang itu ada bunyi kluk 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 kluk. Bijinya saudara ada goyang-goyang, wah ini bagus salah satu. Kalau saudara goyang nggak bunyi saudara pilih yang lain. Ya, itu simple. Bayangkan saudara, kalau Tuhan pilih, kayak banyak sekian durian banyak numpuk saudara. Tetapi seorang pakar pilih, dia pasti pilih yang terbaik. Amin saudara. Itu sebabnya dari 2 perahu dia pilih 1. Dari sekian banyak, dia pilih saudara. Kenapa engkau tidak excited? Karena Tuhan pilih engkau. Karena dia tahu betul saudara. Mungkin secara lahiriah menurutmu engkau tidak punya potensi. Sebab apa? Alkitab berkata bahwa mereka pulang tangan kosong. Mereka tidak berhasil. Mereka sepanjang malam kerja keras. Alkitab katakan mereka bekerja keras sepanjang malam. Tidak main-main mereka. Sesungguh-sungguhnya mereka kerja dengan sebaik mungkin. Tetapi sayangnya mereka dapat hasil kosong saudara. Tidak dapat tangkap apa-apa.
Tetapi kali ini Tuhan pilih lagi. Dan saya sangat senang saudara, sekalipun gagal, mereka membasuh jala mereka. Artinya mereka prepare lagi untuk next trip. Untuk persiapan, untuk menjala lagi. Ya. Nah, sebab itu saudara, jemaat Tuhan, saya rindu jemaat yang saya layani di tempat ini. Jemaat yang agi hidup, agi ngelaban. Ya. Jangan baru jarawat tumbuh kecewa saudara. Ya putus asa. Ya. Sedikit-sedikit tidak mau maju saudara. Kenapa tidak datang? Ya pastor salah gunting kemarin di salon. Ya ngambek-ngambek marah-marah gak datang ibadah. Ya Tuhan bilang sayang sekali. Cuma gara-gara salah potong rambut. Ya. Tidak ibadah. Ya. Saya harap saudara di tempat ini tidak mudah putus asa. Tetap berjuang di dalam Tuhan. Percaya ada upah yang menanti kita. Amin saudara. Mereka gagal sepanjang malam. Tapi bukan membuat mereka berhenti untuk mempersiapkan. Mereka bersihkan jala itu supaya apa? Supaya mereka dapat menangkap ikan lagi. Satu saat mereka turun, mereka sudah persiapkan peralatannya, sudah siap. Mungkin ada yang talinya putus, diperbaiki lagi. Saudara, anak kami awal-awal datang ke Australia, sempat ya biasalah saudara dari background kita. Ya saya tidak bilang look down dengan ya dari keadaan di tempat kita. Dia kayak hampir mundur mau berjuang saudara. Kenapa? Beberapa kali interview kerja, beberapa kali gagal. Tidak berhasil. Dia sampai sedikit ngomong kurang yakin saudara. Tapi kita katakan percaya, kita sudah berdoa. Dia sampai berkata kepada kami, tolong doakan secara spesifik, ya, secara detail doanya. Kita bilang, ya sedetail mungkin kita doa. Ya, gajinya berapa, ya, pekerjaannya apa. Ya, kita berdoa. Dan minggu ini dia telepon kemarin, pagi-pagi dia telepon. Kita pun panik, kenapa? Dia bilang saya gelisah. Kenapa gelisah? 4 minta saya kerja. 2 dari sekolah musik, 1 restoran Jepun, yang 1 lagi preschool. 4 minta dia tanda tangan untuk bekerja. Ya, karena mereka student tapi ada waktu, 1 minggu itu dikasih waktu boleh kerja. Ya, jangan sampai tidak masuk sekolah. Ya. Nah saudara melihat bahwa kadang-kadang kita berpikir, saya sudah pernah gagal, saya sudah coba, gak berhasil. Kadang-kadang rasa percaya diri itu berkurang saudara. Yang tadinya kita yakin, tiba-tiba kita menghadapi itu, ya keyakinannya mulai turun sudah berapa persen, mulai turun. Ya. Tapi kita melihat nelayan ini, mereka tidak putus asa, mereka prepare lagi. Mereka persiapkan lagi. Saudara, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Amin. Ya, bilang sama orang sebelahmu, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, delay. Ya. Jangan sampai saudara begitu melihat gagal, ya kita mengutuk-ngutuk diri, ya beginilah, ya kayaknya ada ikatan ini moyang, ini begini, ini. Akhirnya kita, pakar setan saudara, ya kita tahu. Ya. Ya. Makanya saya bilang jangan terlalu banyak nonton film-film kena santet apa semua. Ya katanya kalau ada santet datang, tiba-tiba atap rumah bunyi, gedor. Ya. Kayak barang jatuh saudara. Ya. Kita mulai berpikir ini ada orang kirim santet. Ya. Padahal ada burung gagak. Ya pilotnya kurang bagus. Ya. Dia ketabrak atap rumah saudara. Dan saudara berpikir, wah ini santet kirim. Ya. Malam kemarin saya susah tidur saudara. Yang pertama mau tidur, istri saya batuk terus. Ya. Sudah nyenyak tidur saudara, angin kuat. Ya. Atap rumah saya tek 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 tek. Ya.
Tak bisa tidur lagi. Ya, tapi saya tidak pikir itu ada santet yang kirim saudara ya. Kadang-kadang saudara kita terlalu mengembangkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Kegagalan itu bukanlah akhir saudara. Itu sebabnya murid-murid nelayan ini mereka gagal. Siapa sih gak kecewa? Udah kerja keras, udah berusaha semaksimal mungkin. Dapat hasilnya nol, tidak ada hasil. Saudara, pernahkah saudara menghadapi situasi seperti itu? Saya katakan hari ini, bangun kembali. Prepare, karena engkau akan melihat next, engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat, engkau akan mendapatnya. Amin saudara. Ya. Kalau engkau putus asa, kalau engkau mundur, kalau engkau menarik diri, tidak mau maju, maka sangat disayang. Yang tadinya sudah Tuhan persiapkan buat saudara. Tetapi karena engkau tidak mau maju, engkau tidak mau respon, akhirnya keberhasilan, berkat yang Tuhan siapkan tidak menjadi bagian buat engkau. Karena engkau mengundurkan diri. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai apa yang kita sudah tabur. Amin saudara. Ya, kadang-kadang persoalan ini saudara membuat kita lemah, tidak mau maju lagi. Kalau saudara tanya sama saya, pernah enggak pendeta pernah berpikir untuk berhenti melayani? Oh pernah saudara, saya bukan Superman. Saya manusia biasa, kadang-kadang persoalan yang saya hadapi, saya enggak bisa cerita kepada jemaat. Apalagi cerita ke Facebook, nggak bisa. Saya pendam sendiri. Ya. Kalau saya merenung di pantai, nanti saya takut orang pikir saya mau bunuh diri. Ya. Saya nggak tahu mau kemana, saudara. Ya. Saya diam saja. Ya. Nggak tahu bagaimana persoalan. Kadang-kadang terpikir. Saat masalah menimpa, pernah rasa putus asa, tetapi firman selalu datang bahwa Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Saat kita membuka hati dan berkata, Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan tidak berdiam diri. Karena Tuhan melihat hati saudara. Dia lihat engkau lagi susah. Dia lihat engkau lagi berduka, engkau lagi sedih, engkau lagi lemah, engkau lagi kekurangan. Dia lihat saudara. Tetapi dia menunggu engkau berbicara kepadanya. Untuk menyampaikan permohonan-permohonan saudara kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Itulah merupakan kelegaan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Waktu kita sampaikan kepada Tuhan, Dia tidak pernah tinggal diam. Dikatakan nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jala. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dari dua perahu itu dia pilih satu, perahu Simon. Ya. Dan saya percaya saudara, bukan berarti perahu Simon lebih baik daripada perahu lain, bukan. Tetapi itu merupakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Amin saudara. Kalau kita berpikir apa sih yang membuat Tuhan pilih kita? Hanya karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kita mungkin tidak lebih baik dari yang lain, saudara. Sama. Tetapi Tuhan melihat. Dia peduli. Makanya Alkitab berkata apa yang tidak dipandang oleh dunia, yang menurut dunia kecil, yang menurut dunia tidak berarti, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang hebat, apa yang besar, apa yang berarti menurut dunia. Amin saudara. Jadi Tuhan pilih orang Israel itu, saudara, bangsa Israel itu bukan karena mereka hebat. Karena mereka paling kecil dari segala bangsa, bahkan paling lemah. Dan Tuhan rindu untuk memilih mereka, untuk mengangkat mereka menjadi bangsa yang hebat. Kita juga sama saudara, siapa kita? Kalau melihat rasanya orang lain lebih punya potensi dari kita. Saudara, tahun 1997 saya dengan istri mulai full time melayani
di gereja ini di Johor Bahru. Bersama dengan kami waktu itu saudara ada beberapa hamba-hamba Tuhan. Kami tidak sendiri, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama kami terjun dalam pelayanan 1997. Waktu itu terus terang, ya mungkin karena background dari kampung mungkin, terus terang saya minder, kurang percaya diri. Jadi saya kurang yakin, ya pokoknya nggak punya wibawa lah. Penampilan kurang meyakinkan, jangan sekarang saudara, kalau sekarang lihat saudara mungkin, wah dia. Tidak, kalau waktu itu sudah terus terang, saya akui sendiri. Dari beberapa hamba Tuhan kami 1997, bersama-sama melayani di gereja waktu itu. Saya boleh katakan, saya termasuk yang paling kurang harapan. Tapi satu hal yang membuat saya maju waktu itu. Tuhan, saya sudah minta confirmation dari Tuhan. Kemana kami pergi untuk melayani. Dan Tuhan memberikan confirmation kepada saya dalam satu penglihatan. Waktu saya berdoa seperti LED. Kalau saudara pergi kedai kan ada LED panjang. Ya, nama kedai itu keluar, hilang. Ya. Jadi begitu saudara, waktu saya berdoa seperti LED muncul. Johor Bahru. Datang lagi Johor Bahru. Ya. Hampir 3 kali saudara Johor Bahru. Jadi saya mulai yakin, wah oke, berarti saya harus ke Johor Bahru. Ya, saya belum dapat confirmation dari Tuhan. Hai Winifred, ya, berangkatlah ke Johor Bahru, aku akan menyertai engkau. Waduh, kalau seperti itu saudara, saya pasti akan yakin betul. Ya. Tapi ini cuma simple. Cuma seperti di belakang sana kayak jam itu saudara. Digital itu seperti LED itu ya, Johor Bahru. Johor Bahru. Jadi saya berangkat 96 dari Indonesia, selesai sekolah Alkitab Batu Malang. Saya katakan waktu guru tanya, Winifred selesai sekolah Alkitab kamu mau kemana? Saya bilang Johor Bahru. Dari Batu Malang, dari Surabaya kami terbang ke Singapura. One way ticket. Istri saya sempat ditahan di Changi Airport. Karena waktu itu mau masuk ke Singapura, orang Indonesia itu harus bawa uang tunjuk. Uang saku. Waktu ditanya sama istri saya, kamu bawa uang berapa? Istri saya bilang tidak bawa uang apa-apa. Immigration itu bilang, oh tidak boleh masuk Singapura kalau tidak bawa apa-apa. Kami ada 2 counter saudara, saya counter 1, istri saya counter sini. Saya bilang dari counter sebelah, itu istri saya. Dia istri saya. Nah, saya orang Malaysia tidak ditanya masuk Singapura di Changi Airport. Karena kita orang Malaysia nggak pernah ditanya, tapi orang Indonesia mau masuk Singapura waktu itu ditanya, bawa uang berapa? Istri saya bilang tidak bawa uang apa-apa. Lalu saya bilang dia ikut saya. Lalu dia bilang, oh tak boleh karena dia nggak bawa uang. Loh saya bilang saya suaminya. Jadi orang immigration yang cop paspor saya, dia bela saya saudara. Dia bilang itu kan suaminya, ini suaminya. Istrinya itu ikut dia. Ditanya apa bukti dia istri. Kebetulan ada surat nikah, sertifikat nikah Singapura yang karena kami menikah di Singapura ada sertifikat surat nikah. Saya bilang ini suratnya. Lalu yang cop paspor saya bilang, ya itu sudah, ini suami yang jamin. Kita heran mereka 2 gaduh saudara, sama-sama immigration. Yang satu ini nggak suruh masuk, yang satu ini bilang dia boleh masuk, ikut suami dia. Ya. Walaupun dia tidak bawa uang, tapi suaminya boleh. Dia ikut. Last saudara, mereka gaduh-gaduh dan dia paksa cop saudara, masuk kami saudara. Saudara, saya katakan, saya cuma berjalan dengan iman waktu itu. Hanya dikatakan Johor Bahru. Kalau kami berdiri sampai hari ini, saya katakan kami tidak salah langkah. Karena Tuhan sudah pimpin dari detik awal kami merangkat. Dari Batu Malang sampai hari ini. Tuhan yang memberikan kepastian panggilan Tuhan. Jadi saudara melihat kalau Tuhan pilih engkau. Apapun situasi keadaan yang kau hadapi, jangan takut. Dia jamin engkau.
Amin saudara. Yang jamin kita pencipta langit dan bumi. Kalau dia jamin masa depanmu ada harapan. Walaupun kegagalan demi kegagalan, pegang tangan Tuhan. Jangan lari kemana-mana saudara. Ya, tetap setia. Jadi dari 97 kami masuk dalam pelayanan beberapa hamba-hamba Tuhan. Kami termasuk hamba Tuhan yang saya masih ingat waktu itu senia pastor bilang, ya, Winifred. Ya. Kan pastor Rajan kan kalau dia khotbah berdiri atas kursi, dia lompat sana. Kalau kita khotbah kayak kayu saudara. Ya. Jadi tidak ada nyalanya saudara. Ya. Nggak ada karismatik. Ya. Tapi saudara, kalau Tuhan yang pimpin jalanmu, engkau akan menjadi seorang yang kuat. Amin. Dari beberapa teman kami, sampai hari ini, satu-satunya yang masih bertahan, kami saudara. Yang lain itu tidak kuat. Ada beberapa persoalan pindah organisasi, pindah. Ya, kami pernah dibilang begini, Pastor, kalau tidak nyaman pelayanan di Kalvari, pindah saja. Ya. Istri saya bilang sama saya, kita melayani bukan cari nyaman. Kita melayani gereja bukan cari selesa. Tetapi Yesus katakan pikul salib. Amin saudara. Jadi saudara kalau ada tantangan jangan takut. Tuhan sedang memproses engkau. Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Dan kita melihat saudara. Yesus berkata kepada Simon, tolak sedikit jauh dari pantai. Artinya saudara, engkau harus memperbaiki, memperbaharui pengiringanmu kepada Tuhan. Jangan stay di satu tempat, di label yang sama. Saudara pengen maju. Saudara ingin mau bertumbuh di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ingin bertumbuh, ingin lebih dalam lagi. Kalau saudara hanya berhenti di tempat, maka engkau tidak akan melihat breakthrough. Saudara pengen sesuatu, Tuhan pakai saya Tuhan. Do something dalam hidup saya. Terlibat, saya ingin Tuhan, libatkan saya di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara memang tidak langsung kita langsung ke tempat yang lebih dalam. Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, awal-awal saya disuruh pelayanan saudara. Saya tidak lupa, beberapa kali khotbah saya kurang menarik. Ya, tidak langsung seperti nyanyian tadi, apakah langsung ya beberapa jemaat belum terlalu improve, belum terlalu masuk dengan lagu tadi, namanya lagu baru. Ya, ada beberapa yang sudah menguasainya, udah masuk di dalamnya. Ya memang awal-awal itu kita tidak langsung perfect. Tidak, saudara. Anak saya dulu kalau awal-awal kita suruh pelayanan, marah dia kalau kita bilang, 3 hari depan tolong khotbah ya. Waduh dia marah. Ya. Tolong kasih tahu 2 minggu kah. Ya. Harus ada persiapan. Ya. Kalau sudah mau pelayanan sudah 1 minggu demam. Ya. Ya. Kenapa? Mau persiapkan. Pernah beberapa kali nggak tidur. Dia bilang saya tak tahu mau khotbah apa. Ya. Baca bolak-balik, nggak tahu temanya apa, saudara. Biasa, saya dalam hati saya juga dulu seperti itu. Biasa awal-awal itu saudara. Tuhan tidak langsung ke tempat yang dalam, dia katakan tolak sedikit jauh dari pantai. Saudara jangan kecewa, kok saya belum dipercayakan? Yes, belum. Nanti saat Tuhan sudah engkau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya jemaat-jemaat yang saya layan di tempat ini. Engkau akan tumpang tangan buat orang sakit sembuh. Amin. Engkau akan bernubuat kepada orang lain dan nubuatmu terjadi. Saya yakin dan percaya saudara. Itu sebabnya jadilah jemaat yang jangan stay di tempat. Katakan Tuhan apa yang harus saya lakukan di tempat ini. Bilang sama orang sebelahmu, engkau tidak kebetulan di tempat ini. Amin. Tidak kebetulan saudara. Yakinlah engkau tidak kebetulan di tempat ini.
Saya lihat pelayanan makin berkembang. Saudara, ada yang jadi fotografer. Ya. Kadang-kadang kita mau menyembah juga saudara. Aduh, jangan sampai ya wajah kita waktu difoto kurang menarik saudara. Nah, kadang-kadang terganggu juga karena nggak mudah saudara. Berhadapan dengan foto. Ya, siapa di antara kita yang, kita kan bukan model ya. Kalau modeling itu kan orang itu kalau begitu difoto, langsung wajahnya berubah jadi baik saudara. Kalau kita ini bukan modeling saudara. Ya, pelayanan makin berkembang saudara. Isi pelayanan di tempat ini, apa sih yang saya bisa kerjakan? Apa sih ya bagian yang saya dapat layani di tempat ini? Kenapa? Karena saya percaya saudara ada di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan panggil saudara dengan panggilan yang khusus untuk terlibat menjadi anggota jemaat di tempat ini. Pasti ada sesuatu yang saudara bisa libatkan. Lalu dikatakan, Tuhan katakan kepada Simon, supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, setelah saudara menguasai firman Tuhan, sehingga firman itu menguasai hidup saudara, mulailah engkau akan melihat tanda-tanda heran akan menyertai engkau. Mukjizat-mukjizat menyertai engkau, orang yang percaya. Amin saudara. Karena Alkitab berkata, orang-orang muda akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mimpi mereka bukan mimpi karena banyak makan durian saudara, bukan. Mimpi mereka mimpi dari Tuhan. Anak muda dapat penglihatan bernubuat mereka, bukan lu yang buat. Ada lidah nubuat dalam hidup mereka saudara. Saya percaya di akhir zaman ini gereja akan masuk kepada gereja sempurna. Mereka akan mengadakan tanda-tanda heran. Di mana? Saat mereka dalam firman Tuhan. Masuk dalam firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap hari saya berusaha untuk mengirim ayat-ayat firman Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan diisi oleh firman Tuhan. Kenapa? Saat tantangan datang, saudara tidak mudah digoyah. Kenapa? Karena saudara sangat dalam firman Tuhan. Sangat kuat dalam firman Tuhan. Tidak mudah digoyahkan. Anak-anak muda tidak mudah ya berpasangan dengan tidak seiman. Kenapa? Karena sudah dalam. Dalam firman Tuhan, saudara sangat dalam. Saya rindu dengan teknologi yang hari-hari ini ada. Jangan lepaskan peluang saudara. Saudara bisa isi hidup saudara dengan pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Supaya saudara dalam, pengetahuan saudara sangat dalam tentang firman Tuhan. Pencobaan boleh datang, saudara tidak goyah. Kenapa? Saudara tahu firman Tuhan. Amin. Ya, orang bilang, ya kok ini nasib hari ini kurang bagus. Tapi saudara katakan, tidak. Setiap hari adalah hari Tuhan. Amin saudara. Saudara tidak terpengaruh dengan orang. Iman saudara kuat, saudara menjadi saksi bagi orang lain. Di tempat kerja, di mana saja saudara. Kenapa? Karena saudara sangat dalam di dalam firman Tuhan. Saat mereka bertolak ke tempat dalam, maka Yesus memberikan perintah kepada mereka. Dikatakan, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sudah dapat belum saudara? Sudah dapat belum? Belum. Tapi Yesus memberikan perintah, tebarkan jala. Simon sempat protes. Dia bilang begini, Guru, ya, aku sudah dikatakan ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Waktu dia mendengar perintah itu, dia protes. Kadang-kadang kita, waktu Tuhan memberikan perintah, kayaknya otak kita jalan saudara. Mana mungkin, ini masa sukar, ini masa sulit, ini masa kering. Tapi percayalah kalau engkau lakukan karena sesuai firman Tuhan, engkau akan melihat hal yang besar. Amin saudara. Yang menurutmu tidak mungkin. Tapi karena engkau mau melakukan karena iman. Maka Alkitab katakan setelah dia melakukannya,
Dikatakan ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya. Ya, setelah dia di tempat yang dalam, dia berani lakukan. Jala yang sama, perahu yang sama. Ya, bukan pinjam perahu orang, bukan pinjam jala orang. Kadang-kadang kan kita berpikir, oh jala kita kurang baik, mungkin kita pinjam jala orang mungkin lebih bagus. Jala yang sama saudara, perahu yang sama, orang yang sama. Tapi kali ini yang berbeda karena perintah Tuhan. Amin saudara. Ya kita orang yang sama, dari kampung yang sama. Nasinya sama saudara, lauknya sama. Tapi apa yang membuat engkau berbeda dengan pekerja-pekerja yang lain? Karena ada Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Orang lain juga gajinya sama saudara. Tapi orang berkata, kok kamu diberkati ya? Kok kamu ini lain ya? Ya, kenapa saudara? Karena kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka setelah dia katakan karena engkau memberikan perintah. Karena dikatakan ayat 5. Tetapi karena engkau menyuruhnya aku menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya. Perhatikan saudara tidak pernah sia-sia kalau melakukan firman Tuhan. Tidak akan pernah dipermalukan. Karena Alkitab berkata segala sesuatu yang kita lakukan karena untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Termasuk datang ibadah pada hari ini. Percayalah saudara. Saudara tidak hanya membuang-buang waktu di tempat ini. Tidak, percaya. Saudara pasti pulang mendapat sesuatu. Setelah mereka melakukannya, lalu mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, saudara. Bayangkan saudara, kalau tadi jala mereka tidak diperbaiki, koyaknya pasti lebih parah lagi. Tetapi karena mereka sudah memperbaiki jala mereka, ikan yang mereka tangkap kali ini sampai jala itu mulai koyak. Tetapi saudara, ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Saudara, di saat engkau tidak kuat, bersekutulah dengan teman-teman seiman. Katakan, bantu kami dalam doa. Bantu. Paling tidak saudara sampaikan kepada kami, Pak Gembala, Pastor, bantu kami dalam doa. Kami menghadapi persoalan. Kami menghadapi tantangan. Saudara, mereka tidak sendiri. Saat menghadapi jala yang mulai koyak, mereka memberi isyarat. Bantu, tolong. Ya. Dan luar biasa saudara, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Makanya saya katakan kalau Tuhan mau berkati itu dia enggak sikit-sikit. Tidak, dia ingin memberi banyak saudara. Tapi yang menjadi persoalan kuncinya mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu kuncinya saudara. Kalau mereka membantah, kalau mereka katakan, oh sudah kami coba. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi Simon katakan, memang kami sudah kecewa. Kami gagal, sepanjang malam kami gagal. Tapi karena perintahmu, karena firmanmu. Saudara, pagi ini mungkin kita pernah gagal, kita sudah berapa kali mencoba. Tapi kali ini kita rubah strategi kita. Katakan, Tuhan, saya pernah gagal. Saya pernah mengalami kekecewaan. Tapi kali ini saya tidak lakukan dengan kekuatan saya, dengan hebat saya. Tetapi saya mau lakukan kali ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Kadang-kadang kita memaksa, kita pikir wah kita gak perlu Tuhan. Kita hanya perlu Tuhan waktu kita mau makan, doa makan. Ya. Kalau mau kerja, turun kerja, kita pikir kita jagonya, kita punya experience, pengalaman, kenalan. Kita lupa saudara, segala sesuatu invite Tuhan, panggil dia. Tuhan, saya tidak kuat kalau Tuhan tidak beserta dengan saya.
Saya tidak mampu melewati ini kalau bukan karena firman Tuhan. Saya tidak kuat Tuhan. Dan saya percaya saat saudara berubah strategik saudara, cara saudara bertindak, saya yakin dan percaya ada Tuhan yang mau turun tangan menolong engkau. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian yang berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Maukah kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai kita hanya menjalani kekristenan kita hanya sebuah agama. Kita lupa Tuhan itu adalah sahabat kita. Tuhan itu adalah penolong kita yang setia, saudara. Saat kita tidak berdaya, itulah masanya kita undang dia dan berkata, saya tidak mampu Tuhan. Simon Petrus berkata, Tuhan, kami sudah mencoba sepanjang malam. Dengan segenap tenaga, dengan keahlian kami sudah mencoba. Kami gagal. Tapi kali ini, karena perintahmu, kami mencoba lagi. Saudara, percayalah, Tuhan memanggil saudara dengan panggilan yang khusus. Dia pilih saudara, karena dia tahu engkau tidak berdaya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia memberi damai dan kesempatan baru di setiap musim hidupku. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Dia ada bersama-sama dengan saudara. Di saat keadaanmu tidak baik-baik saja, bukan berarti Dia meninggalkan engkau. Dia ada di sana. Dia sedang menanti engkau berbicara kepadanya, berkata kepadanya, Tuhan saya gagal. Tolong saya Tuhan, saya gagal, tolong saya. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Saudara, kami ada di dalam keadaan, pernah mengalami dalam keadaan yang tidak berdaya. Kami tidak tahu. Kami tidak bisa membicarakan kepada orang lain. Tapi satu hal yang kami tidak pernah lupa, kami panggil nama Tuhan. Kami panggil nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Waktu itu anak kami ada di Amerika. Istri saya berkata, tolong jual emas ini untuk biaya anak kami di Amerika. Itu merupakan hadiah pernikahan kami waktu itu. Kami bawa.
Kami tidak pernah cerita kepada yang lain. Kami tidak memberi tahu kepada keluarga kami. Tapi istri saya sangat yakin bahwa anak kami dalam keadaan kekurangan di Amerika. Saya dengan istri saya membawa hadiah emas dalam pernikahan kami. Yang tinggal hanya cincin pernikahan. Kami jual untuk membiayai sekolah anak kami di Amerika waktu itu. Tapi kami yakin dan percaya kalau dia bisa sekolah 1 tahun lebih selesai. Tuhan tolong semua. Saat ini membantu pelayanan. Kami sangat yakin. Kepada Tuhan saja kami berharap. Saudara, saya tidak tahu persoalan saudara seberat apa. Tapi percayalah ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Katakan, Yesus, Engkau saja yang menjadi harapan kami. Sekali Yesus. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.